Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Aziz Setiawan Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai networking model. Di materi ini kita akan membahas bagaimana proses komunikasi data bisa terjadi dalam sebuah jaringan, mulai dari pengiriman data sampai data tersebut diterima oleh perangkat tujuan. Apa itu networking model? Pertama, kita bahas dulu apa itu networking model. Sederhananya, networking model adalah model yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana perangkat bisa saling berkomunikasi melalui jaringan. Proses komunikasi tersebut dibagi menjadi beberapa bagian atau layer, sehingga kita lebih mudah memahami fungsi masing-masing bagian. Analoginya, seperti mengirim surat lewat pos, ada proses tulis surat, bungkus amplop, tulis alamat, diantar kurir sampai dibuka oleh penerima. Salah satu networking model yang paling dikenal adalah OSI model. OSI model memiliki 7 layer, yaitu application, presentation, transport, network, data link, dan physical. Setiap layer memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya saling berhubung dalam proses komunikasi data. Jadi di sini ada tips hafal layer OSI, yaitu anak kelas soleh tiap nongkrong dapat pulsa. Jadi A itu untuk application, P-nya presentation, S-nya session, T-nya transport, N-nya network, D-nya data link, dan P-nya physical. Jadi kalian bisa mengingat ini ya untuk bisa menghafal OSI model. Lanjut. Sini ada transport layer. Transport layer bertugas mengatur proses pengiriman data dari perangkat sumber menuju perangkat tujuan. Di layer ini terdapat dua protokol yang cukup penting, yaitu TCP dan UDP. TCP lebih mengutamakan keandalan, sedangkan UDP lebih mengutamakan kecepatan. Kalau dibuat sederhana, TCP itu seperti mengirim barang dengan memastikan barangnya sampai dengan lengkap, sedangkan UDP lebih seperti mengirim sesuatu dengan cepat tanpa terlalu banyak pengecekan. Jadi, TCP ini cocok ketika data harus diterima dengan benar, sedangkan UDP cocok untuk komunikasi yang membutuhkan kecepatan. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Untuk TCP itu penggunaannya seperti browsing web, email, dan download file. Sedangkan UDP penggunaannya itu untuk game online, Mobile Legends, Valorant, live streaming, dan lain-lain. Nah, di sini ada perbandingan visualnya. Untuk TCP itu sebagai koneksi membutuhkan koneksi awal. Untuk UDP tidak butuh koneksi awal. Kecepatannya untuk TCP itu lebih lambat, keandalan 100% terjamin, pengurutan data paket data disusun sesuai urutan, header size ukuran header sebesar 12 bits. Nah, untuk kecepatan di UDP itu sangat cepat dan latency rendah, keandalan tidak dijamin. Lalu untuk pengurutan data pakai data bisa datang acak, dan ukuran headernya itu kecil, cukup 8 bits. Lalu di sini ada network layer. Network layer berhubungan dengan IP address dan routing. Layer ini membantu menentukan tujuan dan jalur yang harus dilewati oleh paket data agar bisa sampai ke perangkat tujuan. Disinilah router memiliki peran penting dalam menentukan jalur perjalanan paket data. Lalu lanjut, ada data link dan physical layer. Selain transport dan network layer, ada juga data link dan physical layer. Data link layer berhubungan dengan komunikasi dalam jaringan lokal dan menggunakan MAC address. Sedangkan physical layer berhubungan dengan media fisik untuk mengirimkan data seperti kabel jaringan, fiber optik, dan wireless. Lanjut.
encapsulation. Saat data dikirim, data akan melewati setiap layer dari atas ke bawah. Setiap layer akan menambahkan informasi tertentu ke dalam data tersebut. Proses penambahan informasi ini disebut encapsulation. Jadi dari data ke segmen paket, lalu dari paket ke frame, setelah frame ke bit. Lanjut, decapsulation, yaitu penerimaan data. Ketika data sudah sampai di perangkat tujuan, prosesnya akan berjalan sebaliknya. Informasi yang sebelumnya ditambahkan akan dilepas secara bertahap sampai data tersebut bisa digunakan oleh aplikasi. Proses ini disebut decapsulation. Lanjut, ada networking model dan mikrotik. Networking model juga penting ketika kita mempelajari mikrotik. Mikrotik sebagai router banyak bekerja pada bagian network layer, terutama dalam proses IP address dan routing. Jadi dengan memahami networking model, kita akan lebih mudah memahami bagaimana router dan jaringan bekerja. Oke, kita bisa lihat di sini. Lanjut, terakhir ada rangkuman atau kesimpulan penting untuk networking model. Jadi networking model membantu kita memahami bagaimana perangkat dapat berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Lalu transport layer yang berperan dalam mengatur pengiriman data, sedangkan network layer berhubungan dengan IP address dan routing. Dengan memahami konsep ini, kita bisa memiliki dasar yang lebih kuat untuk mempelajari jaringan dan mikrotik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.